Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وإلى مؤلف هذا الكتاب وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd, kembali kita melanjutkan pembahasan apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz guru kita Wahyiddin Fattah di dalam bukunya yang berjudul Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswajah. Penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswajah. Yang belum punya buku, silahkan hubungi admin. Kita telah sampai pada halaman 48, namun terlebih dahulu kami mengingatkan kepada kita semuanya, terutama kepada diri saya pribadi untuk menata niat, meluruskan niat kita, menata hati kita, kita murnikan niat kita di dalam mengikuti kajian ini. Billahi ta'ala, tidak ada tujuan lain, kita buang niat-niat yang lain, kita singkirkan motif-motif yang lain. Motif, tujuan, dan niat kita satu, hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 6, halaman 48. Halaman, dibuka halaman 48 yang sudah punya buku. Nomor 6. Kita telah sampai pada halaman 48. Nomor 6 masih membahas tentang ad-das, ya, ad-das, penyisipan. Penyisipan palsu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan-tujuan tertentu yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab para ulama. Yang keenam, kitab yang dimasukkan ke dalamnya sisipan-sisipan palsu
berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ulama adalah dua kitab karya Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang wali yang sangat terkenal, yang makamnya berada di Syria. Yang pertama berjudul Al-Futuhatul Makkiyah, dan yang kedua berjudul Fususul Hikam. Al-Futuhatul Makkiyah dan Fusus Al-Hikam, karya Ibnu Arabi. Telah dimasuki sisipan-sisipan palsu yang banyak, yang mengandung kekufuran yang sharih, kekufuran yang nyata, kekufuran yang tidak bisa ditakwil. Lafaz-lafaz kufur yang tidak bisa lagi ditakwil. Tidak lagi bisa dimaknai dengan makna selain makna kufur. Yang tidak bisa ditakwil lagi sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Hafidh Al-Faqih Waliyuddin Al-Iraqi di dalam bukunya Al-Ajwibatul Marudiyah. Ya, kufur sharih itu kufur yang tidak bisa dimaknai kecuali dengan makna kufur. Lafaz yang tidak bisa dimaknai kecuali dengan makna kufur. Kebanyakan sisipan-sisipan palsu tersebut adalah kalimat-kalimat yang bermakna al-wahdah al-mutlaqah, atau dalam istilah yang lain, wahdatul wujud. Jadi ada hulul, ada al-wahdah al-mutlaqah. Dua keyakinan kufur. Hulul itu keyakinan yang menyatakan bahwa Allah bertempat pada jasad-jasad tertentu yang katanya telah mencapai derajat yang tertinggi di dalam kewalian. Ini adalah kekufuran. Ini adalah keyakinan yang menjerumuskan seseorang ke dalam status murtad. Kemudian yang satu lagi adalah al-wahdatul mutlaq atau al-wahdatul wujud, ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan alam. Ini juga adalah keyakinan kufur. Orang-orang Kristen meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa saja. Ya, Allah bersatu dengan Nabi Isa saja. Ya. Atau bersatu dengan Nabi Isa dan Maryam. Orang-orang Kristen meyakini bahwa Allah bersatu dengan Nabi Isa atau bersatu dengan Nabi Isa dan Maryam. Sementara orang-orang yang meyakini wahdatul wujud, mereka lebih parah lagi keyakinannya. Allah bersatu dengan seluruh alam. Mereka orang-orang yang meyakini wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah, mereka mengatakan saya ini adalah Allah, kamu adalah Allah, dinding ini adalah Allah, teh ini adalah Allah. Dan begitu juga ketika mereka menunjuk apapun yang ada di hadapan mereka, maka mereka katakan bahwa benda-benda yang ada di hadapan mereka tiada lain adalah Allah, karena memang mereka meyakini Allah bersatu dengan alam. Allah, kata mereka, bersatu dengan alam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Satu kesatuan dengan alam, kata mereka. Cara ngerot mereka, cara mengkanter, membantah mereka mudah saja. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah sebagai Rabb adalah sesuatu, adalah zat tersendiri. Kemudian alam beserta segenap isinya, al-alamin, ini adalah sesuatu tersendiri. Jadi dua sesuatu yang berbeda, dua zat yang berbeda antara Allah sebagai Rabb dengan al-alamin sebagai makhluk. Di dalam kan bahwa Allah dengan al-alamin adalah dua sesuatu atau dua zat yang berbeda dan bukan satu kesatuan. Ini dalil dari Al-Quran, jelas. Dalil secara logika, fakta yang ada di hadapan kita, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Bahwa manusia misalkan, di dalam perkembangannya, awalnya dia berupa janin, kemudian lahir ke dunia ini, dia berupa bayi yang tidak bisa
berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan ibunya. Dia menangis, kemudian setelah itu tumbuh dewasa, dia mulai bisa berbicara, dia mulai bisa berjalan, dia mulai bisa melakukan hal-hal tertentu tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan ibunya. Kemudian semakin dewasa dia mulai bekerja, lalu dia membungkuk badannya karena sudah tua, rambutnya sudah mulai berubah, dia sudah mulai tua, dia di dalam fase kehidupannya, di dalam dirinya ada jantung, ada paru-paru. Kemudian di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu, dia makan. Lalu makanan itu keluar dari lubang anusnya, sebagian menjadi air kencing, kemudian keluar dari jalur depannya, dari lubang alat kelaminnya. Kemudian setelah itu lama-kelamaan dia tua, badannya rapuh, dia lemah, dia bahkan bungkuk, lalu kemudian meninggal dunia. Masa ini dikatakan sebagai Allah? Masa orang yang seperti ini mengalami perkembangan yang awalnya tidak mampu melakukan apapun dalam keadaan lemah. Kemudian pada gilirannya ketika dia makan, dia mengeluarkan kotoran dari jalur belakang. Dia mengeluarkan air kencing dari jalur depan. Lalu semakin tua, dia semakin bungkuk, semakin lemah. Lalu dia mati dan ditanam di tanah. Maka kalau seandainya dikatakan Allah bersatu dengan alam, itu artinya Allah ini juga adalah manusia yang mengalami perkembangan seperti ini. Awalnya lemah, diakhiri dengan lemah. Awalnya dia serba terbatas, ya, karena dia masih bayi, kemudian diakhiri dengan kehidupan yang di mana orang tersebut juga serba terbatas, serba lemah. Masa Allah itu bersatu dengan alam, yang artinya juga Allah itu adalah orang itu sendiri yang mengalami perkembangan seperti yang kami sampaikan tadi. Yang makan, yang minum, yang butuh jantung, butuh paru-paru. Wal'iyadu billahi ta'ala. Na'udhu billahi min hadhal kufr. Ya, kita berlindung kepada Allah agar Allah menjaga kita dari kekufuran yang sorih seperti ini. Mereka biasa mengatakan, saya Allah, kamu Allah, anal haq. Saya ini adalah Allah yang al-haq. Kemudian sebagian dari mereka mengetuk pintu, ya, tok 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 tok, assalamualaikum, buka pintu, di depan pintu rumah kamu ada Allah, ya, menyatakan bahwa dirinya Allah, karena memang keyakinan mereka menyatakan, orang-orang yang mengikuti paham wahdatul wujud ini menyatakan bahwa Allah bersatu dengan dirinya, Allah bersatu dengan diri mereka, Allah bersatu dengan alam semesta raya. Wal'iyadzubillah. Kemudian untuk membantah mereka juga, di dalam syara', di dalam syariat, ada yang disebut dengan surga, ada neraka, ada nabi, ada umat nabi, ada Allah sebagaimana tadi kami sampaikan, ada makhluk, ada Allah sebagai pencipta dan ada makhluk sebagai yang diciptakan. Kalau seandainya apa yang mereka katakan ini benar, maka akan menafikan ini semuanya. Tidak ada lagi khalik dan makhluk. Tidak ada lagi surga dan neraka. Tidak ada lagi nabi dan umatnya. Tidak ada lagi nabi dan kaumnya. Semuanya satu. Semuanya satu. Semuanya adalah satu kesatuan. Padahal secara kasat mata, ya, dan secara dalil syara', secara dalil Al-Quran dan hadis, surga itu adalah sesuatu tersendiri, entitas tersendiri. Neraka itu juga adalah entitas tersendiri yang bukan satu kesatuan, dua hal yang berbeda dan bukan satu. Kemudian nabi itu sendiri, umat itu sendiri, bukan satu kesatuan. Ya, orang yang menggunakan akal sehatnya akan menyatakan bahwa itu semuanya adalah hal-hal yang berbeda-beda. Entitas-entitas yang berbeda-beda, bukan satu kesatuan. Al-Khaliq, Allah adalah zat, makhluk adalah zat tersendiri, bukan satu kesatuan. Ya, dua sesuatu yang berbeda, dua zat yang berbeda. Nah, ini argumen-argumen yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah di dalam membantah, di dalam mengkanter paham wahdatul wujud dan juga paham hulul. Nah, sayangnya paham wahdatul wujud atau al-wahdah al-mutlaqah
atau manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti, bersatunya Tuhan dan makhluk, ya, dalam bahasa Jawa. Manunggaling kawula Gusti. Begitu juga hulul. Sayangnya dua keyakinan yang menyimpang ini disisipkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan-tujuan tertentu ke dalam dua kitab karya seorang wali besar, Muhyiddin Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah dan Khusus Al-Hikam. Padahal dalam kitab itu sendiri, ini dalil ya, argumen yang disampaikan oleh para ulama bahwa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bari min hataini al-aqidatain. Wali besar ini, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, terbebas dari dua keyakinan ini. Apa yang ada di dalam dua kitab beliau, Al-Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam, yang berupa keyakinan wahdatul wujud atau hulul, maka ini adalah sisipan palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalilnya apa? Argumennya apa? Yang pertama, ini kita baca ya, qala muallif hadzal kitab. Padahal dalam kitab itu sendiri terdapat kalimat-kalimat yang mencela akidah hulul dan al-wahdah al-mutlaqah atau wahdatul wujud. Seperti perkataan Ibnu Arabi. Seperti perkataan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Asrar dari Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ya, kitab di sini maksudnya bab ya. Bab Al-Asrar dari kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Beliau mengatakan secara tegas, "Man qala bil ittihad illa ahlul ilhad. Wa man qala bil hulul fadinuhu ma'lul." Tidaklah mengatakan wahdatul wujud, tidaklah meyakini dan mengatakan wahdatul wujud kecuali orang-orang mulhid, ya, kecuali para perusak agama, kecuali orang-orang yang menentang agama. Dan barang siapa meyakini hulul, maka agamanya rusak. Jadi di kitab Al-Futuhatul Makkiyah sendiri itu ada kalimat-kalimat yang kontradiktif. Di satu sisi beliau menegaskan, tertulis nyata di situ, maqala bil ittihad illa ahlul ilhad wa man qala bil hulul fadinuhu ma'lul. Ini adalah celaan terhadap orang-orang yang meyakini wahdatul wujud. Celaan terhadap orang-orang yang meyakini hulul. Di dalam penegasan ini, di dalam kalimat yang secara tegas mengafirkan ahlul hulul wal wahdatul mutlaqah, ini menjadi bukti bahwa beliau meyakini hal itu. Beliau mengafirkan orang-orang yang meyakini wahdatul wujud dan hulul. Tidak mungkin di satu sisi beliau menegaskan seperti itu, kemudian di sisi yang lain beliau menulis kalimat-kalimat yang mengandung makna wahdah mutlaqah atau wahdatul wujud dan hulul. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, Majduddin Al-Fairuzabadi, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan lainnya menegaskan bahwa kalimat-kalimat yang menyimpang dalam dua kitab tersebut adalah sisipan-sisipan palsu. Ini dalil kedua, argumen kedua. Para ulama-ulama pada masanya dan juga para ulama setelah masanya, generasi setelah beliau, sepeninggal beliau. Banyak di antara para ulama, baik pada masanya maupun yang setelah generasi beliau, yang menyatakan bahwa kalimat-kalimat yang mengandung makna wahdatul wujud dan hulul yang ada di dua kitab karya Ibnu Arabi, ini adalah sisipan-sisipan palsu yang dimasukkan ke dalam dua kitab itu oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah mengatakan, "Jami'u ma fi kutubi Syekh Muhyiddin minal umuril mukhalifati li kalamil ulama fahuwa madsusun alaihi." Ini bukan kami yang mengatakan. Bukan pengarang kitab ini yang mengatakan, tapi seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang bernama Badruddin Ibnu Jama'ah. Beliau mengatakan semua yang ada di buku-buku, di kitab-kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang menyalahi perkataan para ulama adalah sisipan palsu terhadapnya. Pengarang kitab Al-Ma'rudat Al-Mazburah, Al-Ma'rudat Al-Mazburah, salah seorang ulama fiqih mazhab Hanafi yang terkenal, beliau mengatakan, tayaqqanna annal yahuda dassu alaihi fi fususil hikam.
kami meyakini bahwa orang-orang Yahudi menyisipkan sisipan-sisipan palsu terhadap Ibnu Arabi dalam kitab Fusus Al-Hikam. Tegas sekali beliau. Kemudian Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang luar biasa, kitab-kitabnya menyebar di Indonesia dan juga di berbagai belahan dunia. Salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, beliau dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq dan juga di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir, Al-Yawaqit wal Jawahir fi bayan aqaidil akabir. Beliau mengatakan, qultu wa qad ikhtasartu al-futuhatil makkiyah wa hadhaftu minha kullama yukhalifu dhahir asy-syari'ah. فلما أخبرت بأنهم دسوا في كتب الشيخ ما يوهم الحلول والاتحاد ورد علي الشيخ شمس الدين المدني بنسخة الفتوحات التي قابلها على خط الشيخ بقونية فلم أجد فيها شيئا من ذلك الذي حذفته ففرحت بذلك غاية الفرح فالحمد لله على ذلك. Aku berkata, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, aku telah meringkas Al-Futuhatil Makkiyah dan membuang darinya semua perkataan yang menyalahi zahir syariat. Maka ketika aku beritahukan bahwa mereka menyisipkan dalam kitab-kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi perkataan-perkataan hulul dan ittihad, ya ittihad ini kata lain dari al-wahdah al-mutlaqah atau wahdatul wujud. Datanglah kepadaku Syekh Syamsuddin Al-Madani membawa naskah Al-Futuhat yang ia cocokkan, yang ia lakukan muqabalah, ia bandingkan dengan tulisan tangannya Syekh Muhyiddin di Kuniyah. Maka aku tidak mendapatkan satu pun perkataan yang aku buang tersebut. Maka aku sangat bergembira sekali dengan hal itu. Segala puji bagi Allah atas itu semua. Aku bersyukur kepada Allah atas itu semua. Ya, jadi jelas ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani meringkas, ya, melakukan ikhtisar terhadap kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kemudian membuang beberapa perkataan yang ada di dalamnya yang menyalahi zahir syariat. Ya, setelah itu aku katakan, kata beliau, aku katakan bahwa ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyisipkan sisipan-sisipan palsu ke dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Makanya aku buang itu. Aku yakin bahwa ini adalah sisipan-sisipan palsu karena tidak mungkin orang sekaliber sekelas Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi yang sudah mencapai derajat kewalian, salah satu orang yang mencapai derajat kewalian tertinggi, mengatakan hal-hal yang menyalahi syariat. Aku buang itu. Setelah aku buang, aku ringkas kitab itu. Kemudian datang kepadaku Syekh Syamsuddin Al-Madani. Beliau menyodorkan naskah kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang manuskripnya, ya, yang tulisan tangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dan aku bergembira karena setelah aku lihat naskah kitab yang disodorkan oleh beliau ini, Syekh Syamsuddin Al-Madani, ternyata memang apa yang sudah aku buang itu tidak aku dapatkan di situ. Berarti betul bahwa kalimat-kalimat yang bertentangan dengan zahir syariat ini betul-betul adalah sisipan palsu yang dimasukkan ke dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan tentang Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, maka kita meyakini bahwa beliau salah seorang ulama yang soleh. Kembali ke buku ya. Dan sufi sejati yang zahid. Dituturkan biografinya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Lisanul Mizan. Juz 5 halaman 353. Dan ia sebutkan bahwa Ibnu Arabi diakui oleh para pakar hadis di masanya seperti Ibnu Najjar. Demikian penjelasan panjang lebar dengan kutipan-kutipan dari para ulama disampaikan oleh Al-Muhaddits Al-Harari Al-Abdari, guru kita. Ya. Hal-hal yang kami sebutkan tadi dijelaskan secara detail oleh Syekh Abdullah Al-Harari di dalam kitab At-Tahdhir Asy-Syar'i Al-Wajib. Ya, kurang
satu nomor ya kita baca. Nomor 7, Tafsir Al-Alusi. Tafsirul Alusi. Pengarangnya adalah seorang Sunni, seorang yang beraqidah ahli sunnati wal jamaah, tetapi kitab ini ada sisipan palsunya, hati-hati. Makanya berkali-kali saya sampaikan, jangan membaca-baca kitab para ulama sendiri tanpa bimbingan para ulama. Ya, tanpa bimbingan guru-guru yang thiqah, yang terpercaya. Telah disisipi banyak sekali sisipan-sisipan palsu. Salah satu sisipan palsu paling penting adalah sisipan palsu dalam tafsir ayat 35 dari surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Tentang tawassul. Orang yang menelaah pembahasan yang panjang di sana akan mendapati bagian akhirnya membantah bagian awalnya. Ya, kontradiktif. Al-Kautsari juga menegaskan bahwa kita baca yang catatan kaki nomor 59 ya. Penting itu Abu Hamid Ibnu Marzuq, sekali lagi kami informasikan, Abu Hamid Ibnu Marzuq ini nama samaran, nama pena. Nama aslinya adalah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin. Ya, hal itu disebutkan yang di atas itu ya. Bahwa di situ ada sisipan palsu itu dijelaskan oleh siapa? Abu Hamid Ibnu Marzuq di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin. Kemudian ada penjelasan penting ini. Karena tidak mengetahui bahwa ini adalah sisipan palsu, maka penulis buku At-Tafsirul Munir yang telah terpengaruh oleh fitnah Ibnu Taimiyah dengan berdalih mengikuti Al-Alusi, berani menyalahi para ulama mazhab 4 dan lainnya dengan mengharamkan tawassul dengan nabi atau wali yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak hadir ya, dalam bukunya Tafsirul Munir. Ini bukan tafsir Munir yang Syekh Nawawi Al-Bantani ya, bukan. Tafsir Munir karangan orang sekarang. Al-Kautsari juga menegaskan bahwa Nu'man Al-Alusi tidak bisa dipercaya ketika mencetak tafsir ayahnya. Karena kedekatan hubungannya dengan Siddiq Hasan Khan Al-Qinnuji. Siddiq Hasan Khan Al-Qinnuji. Catatan kaki nomor 60. Penulis buku yang berjudul Ad-Dinul Khalis. Ya, Siddiq Hasan Khan Al-Qinnuji. Ini seorang Wahabi. Ya, pengikut Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ad-Dinul Khalis. Dia menulis kitab Ad-Din Al-Khalis yang di dalamnya ia menyatakan bahwa Sayyidah Hawa jatuh dalam syirik dan bertaklid kepada mazhab-mazhab yang ada adalah syirik. Taqlidul madzahibi minasyirik kata dia. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Jadi Nu'man Al-Alusi ya, anak dari pengarang kitab Al-Alusi, ini ketika mencetak kitab Tafsir Al-Alusi ini bukanlah seorang yang punya amanah ilmiah karena kedekatannya dengan ya patut diduga dia terpengaruh dengan paham-paham Ibnu Taimiyah. Patut diduga dia terpengaruh dengan paham-paham Wahabi karena sangat dekat dengan Siddiq Hasan Khan Al-Qinnuji. Dan adanya, kita kembali ke buku halaman 51, dan adanya sisipan-sisipan palsu tersebut bisa dibuktikan dengan membandingkan cetakan Nu'man Al-Alusi dengan naskah yang disimpan di perpustakaan Raghib Pasha di Istanbul. Naskah yang dulunya dihadiahkan oleh pengarangnya kepada Sultan Abdul Majid Khan. Jadi berhati-hatilah para peserta sekalian ketika menelaah buku-buku, walaupun itu dikarang oleh para ulama Sunni, tetapi apabila kita tidak dibimbing di dalam menelaah buku-buku itu oleh para guru-guru yang terpercaya, tidak kita talakikan buku-buku itu atau kitab-kitab itu kepada para ulama yang terpercaya, kepada guru-guru yang terpercaya, yang thiqah, yang bersanad, maka sangat dikhawatirkan. Yang pertama, kita salah di dalam memahami kalimat-kalimat di dalamnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila buku-buku yang ada di tangan kita ini sudah dimasukkan ke dalamnya sisipan-sisipan palsu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan kita yakini itu bagian dari kitab yang
dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah, padahal pengarangnya terbebas dari sisipan-sisipan palsu tersebut. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Besok kita mengkaji kitab Bahjatun Nazar, ya. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahjatun Nazar, kitab soal jawab mengenai matan Mukhtasar Sulamit Taufiq. Kita telah sampai pada bab Ismatul Anbiya, ya, Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi, dan kemudian setelah itu berlanjut ke bab tentang kufur atau bab tentang riddah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Jika saya salah-salah ucap, ya, salah-salah ucap mohon langsung diingatkan. Kemarin saya dengarkan rekamannya ada salah ucap. Saya ingin mengatakan berbuat buruk, tetapi yang terucap adalah berbuat baik, ya. Tolong langsung diingatkan melalui kolom chat atau langsung dibuka mikrofonnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.